Halo teman-teman, perkenalkan namaku Albertus Kelvin Pratama. Pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang pembuatan model 3D kapal selam, di mana nanti model 3D ini bisa dilanjutkan untuk analisa-analisa selanjutnya. Untuk software yang aku gunakan menggunakan Maxsurf Modeler seperti yang ada di gambar. Sebelum mulai permodelan, yang perlu diketahui adalah untuk memodelkan ini kita harus tahu uh, ukuran utama kapal selam yang ingin kita bangun itu seperti apa. Terus pendekatan form dari kapal selam ini mau seperti apa? Apakah menggunakan parent ship design atau menggunakan regresi, optimasi atau seperti apa? Untuk pada saat kali ini saya ingin memperkenalkan tentang penggunaan metode parent ship design, di mana saya memodelkan kapal 3D dengan desain yang telah ada, dengan line slide yang telah ada. Ya, kita mulai. Yang pertama kita akan add surface. Kita pilih yang batak plane. Lalu kita blok semua control pointnya dan kita size surface. Nah, untuk ukurannya ini kita masukkan ukuran utama kapal, karena ini saya masih menggunakan cm, jadi kita sesuaikan saja ukurannya dalam cm. Saya ingin menggunakan 35 meter, yaitu 3500 cm. Untuk depth-nya ini bisa dimasukkan tinggi kapal. Untuk depth-nya ini, untuk pemasukan depth kali ini saya masih ngasal saja. Selanjutnya kita udah mendapatkan surface yang seperti ini. Kita blok semua control point-nya, lalu kita group ada di control group atau bisa control G. Kita klik 2 kali untuk memasukkan long post offset dan height-nya itu menjadi 0 supaya lebih mudah. Lalu kita ungroup. Kita akan menambahkan control point bisa dengan icon seperti ini, atau di control dan add column, atau bisa control A. Jadi kita masukkan saja beberapa untuk latihan. Ini semakin banyak control point yang ditambahkan, ini akan menghasilkan hasil yang semakin bagus. Ya, akan terjadi seperti ini ketika control point-nya sudah ditambahkan. Lalu kita blok control point yang telah ditambahkan, yang bagian bawah yang tidak rata, kita ubah di kolom di bagian control properties untuk height-nya 0. Kita akan ubah menjadi 0 supaya dia memiliki ketinggian yang sama. Kemudian kita nyalakan surfnet. Surfnet ada di bagian situ, kalau teman-teman bisa lihat, sehingga didapatkan tampilan yang seperti ini. Kalau kita ingin mengimport suatu gambar dari gambar line spline yang telah dicari ya teman-teman, kita ke image background, lalu kita langsung ke file gambar yang kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyekalaan supaya gambar ini sama dengan skala yang kita buat di Maxsurf, punya length yang sama yang kita tentukan, yaitu 35 meter. Untuk melakukannya kita masuk ke menu display ke background, lalu kita set dulu 0 point-nya kita arahkan ke bagian ujung dari ujung belakang kapal selam, seperti yang telah saya perlihatkan. Lalu kita lakukan show display, terus kita set reference point. Untuk reference ini saya klik di bagian depan, paling depan kapal, lalu kita ubah menjadi 3500 meter ke bagian longitudinalnya, sehingga dapatkan gambarnya sudah
Itu skala. Kalau kita beralih ke tampak depan kita import dulu gambarnya, import image background, lalu kita import gambarnya. Sebelum melakukan skala di gambar depan, kita harus menuju tampak samping terlebih dahulu. Nah, kita menuju tampak samping dulu, lalu kita lakukan penyamaan ketinggian sesuai dengan gambar ini. Jadi kita tarik garis yang paling bawah menuju paling bawah, lalu yang di atas menuju paling atas lambung kapal selam ini. Kita cek dari surface yang kita telah bikin, kita cek size-nya berapa. Kita ke surface, size surface. Di sini ada 575.54 cm. Lalu di tampak depan kita akan mengatur zero point-nya ke display, background, zero point. Lalu kita atur reference point-nya dari zero point ke titik paling atas lambung, yaitu 575,54. Lalu di sini kita lihat gambar dan garis dari surface-nya masih belum sama. Kita akan menyamakan ini ke display, background, dan zero point-nya kita ubah ke sini ya, sehingga gambarnya ini punya tinggi yang sama ya, seperti ini. Ya, kita sudah melakukan ini. Lalu tahap selanjutnya yaitu menambah control point di bagian tampak depan dengan cara kita bisa ke icon add control point atau ke controls add row, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan agak banyak karena ini bentuknya agak bulat, jadi kita tambahkan agak banyak saja. Kita bentuk sesuai dengan bentuk luar dari lambung ini ya teman-teman ya. Kita kira-kira saja dulu, tidak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang merasa nanti kurang kontrol point, nggak apa-apa, nanti waktu dibentuk ini bisa ditambah lagi kontrol point kalau teman-teman mau nambah. Cuma ya semakin banyak kontrol point akan semakin bagus, namun agak sulit untuk mengeditnya nanti. Nah, agak bikin bingung. Kita tambah lagi kontrol pointnya. Nah, untuk memindahkan kontrol point yang ada di sini ya, pastikan kalau teman-teman mau pindah kontrol point yang seperti ini, misalkan ini teman-teman blok dulu baru dipindahkan gitu ya. Ya kira-kira seperti ini. Lalu kita bisa ke tampak 3D-nya teman-teman buat lihat kapal kita kayak gimana. Kalau teman-teman tampilannya masih seperti ini, bisa ke pojok kiri ini yang ada rendering ini, kita pencet nah supaya dia muncul tampilannya. Lalu kita klik 2 kali. Di sini ada yang namanya surface stiffness, ini kita ubah menjadi 3. Transfer saya juga kita ubah jadi 3. Nah, jadilah kira-kira micik teman-teman akan seperti ini. Lalu kita ubah ke tampak samping. Kalau kita mulai bentuk lambung. Nah, yang pertama yang kita ingin bentuk itu bagian belakang dan bagian depan, di mana bagian belakang dan bagian depan di sini ada cenderung lancip, sehingga kita ubah di sini, kita blok, dan offsetnya di sini kita ubah menjadi 0. Begitu juga yang depan. Yang depan di sini offsetnya kita ubah jadi 0.
Lalu kita bentuk tampak samping kapal ini, surface ini mengikuti gambar yang ini, gambar image background yang jadi acuan teman-teman. Jadi kita langsung aja, kita pertama akan mengubah ini ke sini, jadi copy control point, lalu di sini di blok, di paste, di blok, di paste juga teman-teman. Yang ini kita samakan aja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada garis dan di sini ada garis hitam. Garis hitam ini bisa ditampilkan dengan cara mengklik icon yang ini, icon edge, untuk menampilkan garis hitam ini. Nah, garis hitam ini harus sesuai sama garis luar dari kapal ini. Jadi kita blok ini supaya dia mengikuti alur gambar tersebut. Ya, seperti itu. Ya teman-teman, kira-kira gini, seperti ini gambarnya. Nah sekarang kita ingin bentuk yang depan. Nah untuk yang depan kita lihat ada bentuknya agak sulit di sini dan di sini. Ini bentuk seperti ini perlu control point tambahan untuk membantu teman-teman membentuk kapal ini. Jadi kita control point saja di sini. Tambahkan lagi di bagian sini. Nah lalu kita bentuk teman-teman. Kita sesuaiin di bagian yang perlukan tambahan control point untuk membentuknya. Ya, sepertinya teman-teman. Kita pelan-pelan saja. Kita kan sudah melakukan pemodelan di bagian luar dari body plan ini. Kita anggap bahwa itu adalah bentuk di bagian midship, di mana itu control point-nya sini. Lalu kita akan mengedit control point di sini ke depan dulu. Jadi caranya yaitu kita menuju control point yang sini, kita mask, bisa di sini atau di control mask ya teman-teman. Control mask, terus kita tampak depan, dan di sini kita ikutkan. Karena kan tadi di bagian tampak samping kita membuat control point ini sesuai dengan garis luarnya, garis bawah dan garis atas.
sehingga kita di bagian body plan ini mengacu pada garis bawah dan garis atasnya yang sudah benar. Jadi kita misalkan garis bawahnya di sini, berarti kita mengikuti bentuk lambung di bagian sini mengikuti body plan di antara sini dan sini. Ini kita bentuk. Ya, ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Misalkan kita sudah bentuk seperti ini, kita unmask atau mencet yang gini atau kontrol unmask. Tuh kita sudah mengedit yang ini, kita blok kedua ini, kita mask lagi, kita tampak depan lagi. Nah, sama seperti yang tadi, kita yang jadi acuan adalah ini ya, titik ini, titik yang bagian sini dan sini. Kita klik bagian sini, kita bisa lihat dari tampak depan. Jadi di antara sini dan sini, kita sama kayak tadi, kita sesuaikan bentuk yang di sini mengikuti dari kira-kira bentuk di antara sini dan body plan ini tuh seperti apa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita edit lagi. Ya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan ini kalau bisa dalam pengeditannya rapi, supaya nanti teman-teman kalau mau ngedit nggak terlalu pusing. Ya kita lanjutkan sampai ke depannya ya teman-teman. Ya kita lanjutin. Ya kira-kira sudah seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari tampak 3D-nya, bagian depannya akan seperti ini. Nah, lumayan. Nah, dari tampak atas kita bisa ngerapiin ya, supaya dia tidak terlalu kira-kira seperti itu ya. Bagian depannya sudah, kita tinggal bagian belakang. Bagian belakang ini hampir sama. Ini kalau kita lihat body plan ya, ini saya lock dulu, kita lock. Kalau kita lihat dari gambar body plan ini kan bagian depan dan ini bagian belakang, sehingga kita harus mengimport image baru yang merupakan mirror dari image yang ini, supaya kita dapat bagian sininya ada di kanan, supaya kita gampang ngikutinnya. Jadi kita akan delete dulu, kita ke display, background, terus delete image.
Hasilnya akan seperti ini. Kita unlock lagi. Terus kita file, import, terus di image background. Terus di sini ada sudah saya siapkan image yang saya mirror. Ya, sama seperti tadi, kita ke display, background, set image 0 point, kita set dulu di bagian paling bawah. Terus kita data, display, reference point, terus kita klik yang paling atas gambar ini, sekitar 575,54, kita vertical. Nah, seperti ini. Terus baru 0 point-nya kita sesuaikan supaya punya garis yang sama, ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu kita blok dulu yang ini, kita mask, kita sesuaikan di sini sesuai dengan gambar ini, sama seperti tadi kita sesuaikan bentuknya. Ya, kira-kira seperti ini gambarannya. Kalau kita blok yang ini, kemas sama seperti tadi, kita sesuaikan sesuai dengan bagian bawah dan bagian atas, ya. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita sudah sesuaikan proyeksinya. Nah, kalau dilihat dari tampak 3D, kan terlihat ini lampunya sudah terbentuk ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tambahin station untuk melihat bentuk lambung teman-teman di data design grid. Di sectionnya ini kita add, terserah teman-teman, space, pilih yang model aja. Waterline di add 10, terus space nya 50 cm, starting from sini. Untuk nampilin stationnya bisa pencet yang ini, section. Terus untuk bataknya bisa pilih ini, cuma karena tadi kita nggak ambil, nggak usah. Waterline, kalau kita lihat tampak atas, kita bisa lihat apakah ini sudah streamline atau belum. Terus nanti tinggal teman-teman bisa edit dari tampak atasnya supaya bentuknya streamline. Ini untuk tampak dari ininya, ini udah bisa kita delete display. Kalau delete image, nah, sini untuk yang kurang rapi bisa dirapi-rapikan teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu untuk pembuatan lambung dari kapal selamnya. Ini yang terpenting adalah untuk lambung, ya mungkin teman-teman kalau melihat dari video lain menggunakan banyak surface untuk tipe kapal yang berbeda, namun untuk submarine
Yang terpenting adalah penggunaan surface-nya yang cuma satu, supaya lambung submarinnya lebih smooth, tidak ada patah-patahnya. Kira-kira seperti itu kalau untuk desain 3D. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.